Selalu tentang hewan yang kelihatannya aneh. Sebenarnya ini adalah hewan yang sangat umum. Kamu mungkin sering melihat hewan ini di buku, TV, atau saat isi bensin sebelum tahun 2006. Hewan ini terlihat seperti kuda, tapi tanpa kaki. Ini adalah kuda laut. It was just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Kebanyakan dari kita, iya termasuk saya, hanya melihat kuda laut dari jauh. Kuda laut terlihat megah dari kejauhan. Tapi jika dilihat dari dekat, mereka sebenarnya agak aneh. Coba perhatikan mereka dari kepala sampai kaki, maksud saya sampai ekornya. Tinggi kuda laut diukur dari ujung ekornya yang keriting sampai ke puncak kepala mereka yang ramping. Tergantung jenisnya, mereka bisa berukuran lebih dari 30 cm hingga kurang dari 2 cm. Seperti yang saya sudah bilang, kuda laut berpenampilan cukup aneh. Mereka memiliki kepala seperti kuda, ekor seperti monyet, dan kantong seperti kanguru. Mereka juga memiliki beberapa kesamaan dengan bunglon, yaitu mata yang bergerak independen, serta kemampuan mengubah warna kulit pada beberapa spesies. Hewan ini ahli menyembunyikan diri di tengah terumbu karang tempat mereka tinggal. Beberapa spesies benar-benar dapat mengubah warna tubuh mereka untuk berbaur, sementara yang lain sudah berevolusi dengan warna, bentuk, ukuran, dan tekstur yang tepat untuk berbaur sempurna dengan karang. Mereka hidup di seluruh dunia, di perairan laut yang hangat dan tidak terlalu dalam. Mereka juga kerap ditemukan hidup di muara, tempat di mana air laut yang asin bertemu dengan air sungai yang segar. Habitat alami mereka termasuk di padang lamun, hutan bakau, terumbu karang, dan habitat pesisir dangkal lainnya. Meskipun tidak terlihat seperti ikan, kuda laut sebenarnya diklasifikasikan sebagai ikan. Karakteristik yang membuat mereka diklasifikasikan sebagai ikan adalah karena adanya swim bladder, yang biasa digunakan ikan untuk mengontrol daya apung. Mereka juga menggunakan insang untuk bernafas, serta 2 sirip untuk membantu mereka bergerak. Sirip dorsal untuk mendorong, dan sirip pektoral untuk mengarahkan. Tapi anggota tubuh yang paling mereka andalkan adalah ekor mereka. Karena tanpa ekor, mereka seperti sedang mabuk berat. Dan penamaan mereka seperti hanya sekedar saja, melihat penampilannya yang mirip kuda. Jika kuda di darat termasuk salah satu hewan tercepat, kuda laut adalah sebaliknya. Mereka bukan yang tercepat di laut. Mereka berpindah tempat dengan dorongan sirip dorsal. Dan ukuran sirip dorsal ini agak kecil untuk berenang cepat atau bermanuver. Sehingga kuda laut lebih cocok disebut pengambang yang agresif ketimbang perenang. Tapi terlalu jahat rasanya jika kita menyebut mereka demikian. Untuk mengerti cara kuda laut berenang, bayangkan jika kamu berdiri di atas skateboard, tapi hanya bisa menggunakan kipas sate untuk bergerak. Mengipas bolak-balik untuk pergi kemana saja. Jika kamu mengipas terlalu cepat, maka kamu akan kehabisan energi dengan cepat. Tapi jika kamu mengipas terlalu pelan, kamu gak bisa kemana-mana. Seperti itulah dilema yang dihadapi kuda laut setiap hari. Kuda laut tidak memiliki perut, bahkan mereka tidak memiliki gigi. Lalu bagaimana mereka makan? Perlu kamu ketahui juga, kuda laut tidak memiliki mulut yang dapat membuka dan menutup seperti mulut kita. Mereka hanya memiliki moncong berbentuk tabung, yang mereka gunakan untuk menghisap semua makanan mereka seperti vacuum cleaner.
porsi makan mereka cukup banyak untuk ukuran tubuh mereka. Menu utama mereka adalah udang, ikan kecil, dan organisme kecil lainnya. Karena mereka lambat, mereka tidak akan mengejar mangsa mereka. Tapi mereka akan mengandalkan kelambatan mereka sehingga tidak terdeteksi, lalu menyergap. Corak tubuh mereka juga membantu sebagai kamuflase. Dan karena mereka tidak memiliki perut, makanan akan terlewat dengan cepat, sehingga mereka harus terus makan. Mereka makan antara 1/10 hingga 1/4 dari berat tubuh mereka setiap hari. Kuda laut dapat memakan lebih dari 3.000 udang brine dalam sehari. Mukbang terus. Karena kuda laut bukan perenang yang baik, mereka akan sering terbawa arus kuat. Apalagi ketika badai menghantam. Mereka bisa menjadi sangat lelah dan menghadap yang kuasa. Oleh karena itu, mereka menambatkan diri ke karang atau rumput laut dengan ekor kuatnya, yang memungkinkan mereka tetap stabil dan tetap bisa makan meskipun keadaan arus sedang kuat. Mereka juga menggunakan ekor mereka sebagai senjata saat berebut pasangan, wilayah, atau makanan. Tapi kuda laut sebenarnya adalah hewan yang sangat romantis. Ketika mereka telah menemukan pasangan, mereka akan berenang bersama dengan ekor yang saling melilit. Beberapa spesies kuda laut adalah monogamis, yang berarti mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Gaya berpacaran mereka sangat unik. Mereka sering terlihat menari bersama, menampilkan corak warna yang indah, berenang bersama, dan berputar bersama. Bisa bertahan hingga 8 jam. Seakan belum cukup keanehan-keanehan yang baru saja disebutkan, tibalah keanehan yang paling ultimate. Kuda laut jantan adalah satu-satunya hewan jantan di dunia yang hamil dan melahirkan anak-anaknya. Jadi gini, cara kuda laut bereproduksi sangat berbeda dari sebagian besar hewan. Ini adalah Galih dan Ratna. Ketika mereka telah kawin, Ratna akan menyimpan telurnya dengan memasukkan ovipositornya ke dalam kantong perut Galih. Ratna dapat meninggalkan hingga 50 telur di dalam sana. Tapi setelah itu Galih bilang, "Belum penuh nih yang kantongku." Lalu mereka akan enak-enak lagi dan Ratna akan segera memproduksi telur lagi dan mengulangi proses tersebut hingga beberapa kali sampai kantong Galih penuh. Setelah itu Galih kemudian membuahi telur tersebut dengan melepaskan sperma ke dalam kantongnya yang terkadang meluap ke air di sekitarnya karena kantongnya terlalu penuh. Jadi selalu ingat, setiap kamu berenang di laut, berarti kamu berenang di antara spermanya Galih. Ya oke, ini jijik sih. Setelah telur menetas, Galih pun akan melahirkan. Atau tepatnya, menyemburkan bayi-bayi kecilnya. Bayi-bayi kuda laut yang disemburkan sudah terbentuk sempurna. Dan setiap perkawinan dapat menghasilkan hingga 2000 bayi kuda laut. Setelah kelahiran anak-anak mereka, Galih dan Ratna tetap bersama, dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Berkat tubuhnya yang penuh tulang, jarang ada predator yang memangsa mereka. Hanya kepiting, gurita, dan ikan pari yang kelihatannya berminat menyantap mereka. Sehingga populasi mereka bisa dibilang cukup stabil dan tidak terancam punah. Tapi bohong. Faktanya, beberapa spesies kuda laut sudah menghilang dari habitat alaminya. Seperti biasa, semua karena ulah manusia. Manusia merusak ekosistem terumbu karang tempat mereka hidup. Manusia juga menangkap mereka dalam skala besar untuk digunakan sebagai obat. Pengobatan tradisional Tiongkok mempercayai bahwa kuda laut memiliki potensi untuk menyembuhkan impotensi, infertilitas, kebotakan, asma, dan radang sendi. Dari kuda laut kita belajar tentang cinta dan pengorbanan. Karena untuk dicintai, kita harus berkorban.
Seorang pria akan berkorban apapun demi wanitanya, meskipun harus hamil dan melahirkan. Oke, terakhir saya punya sebuah kuis. Manakah dari pernyataan berikut yang salah? A. Kuda laut sering bernyanyi ketika sedang kawin. B. Kuda laut enak-enak di bawah siraman cahaya bulan purnama. Atau C. Kuda laut memeluk pasangannya yang hamil setiap pagi. Jika kamu menjawab semua salah, berarti kamu belum merasakan keindahan cinta, karena kuda laut melakukan ketiganya. Dan saya doakan kemudahan cinta untuk kamu yang menjawab semua salah. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode Alam Semenit terbaru 2 kali dalam seminggu. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.